Lihat senyum-senyumnya sih kayak aman ya. Iya. Kayak antara gimana, tapi kalau saya sih pengen tahu juga Don sebenarnya. Bagaimana ini kan ada dari dua sektor yang berbeda ya. Betul. Satu dari pengusaha, satu juga mungkin dari makronya dan Dari internasional. pemerintah ya. Dari pemerintah. Kalau bapak-bapak ini melihat atau dari rancangan tadi ini seperti apa sih? Apa mungkin tanggapan? Saya mulai dulu deh dari pengusaha sendiri, dari Pak Ajib sendiri. Mungkin Anda melihat bagaimana tentunya gambaran postur RAPBN di kita ini yang baru ini. Kalau kita lihat Mbak Eliza, bagaimana tadi pidato nota keuangan RAPBN 2025 oleh Pak Presiden, itu kita melihat sebagai sebuah optimisme dalam ruang fiskal yang begitu sempit. Karena begini, kalau kita lihat angka 3.600 triliun yang menjadi orientasi belanja nanti tahun 2025 itu sangat challenging. Karena tentunya itu ditopang oleh pendapatan negara dan hutang. Dan kalau kita lihat struktur dan proyeksi penerimaannya itu mencapai sekitar 2.490 triliun. Yang nanti perlu ditambal dengan utang kira-kira di 600-an triliun atau setara 2,5% dari PDB kita. Coba kita lihat dari dua hal tersebut. Satu berbicara masalah potensi pajaknya dan yang kedua berbicara masalah utangnya. Dari potensi penerimaan pajak 2.490 triliun itu sebuah angka yang sangat luar biasa. Karena tadi kalau kita lihat dari statement dari Pak Presiden bahwa tahun depan itu akan ada ekstensifikasi pajak, penyempurnaan database dan lain-lain termasuk reformasi transformasi perpajakan yang berkelanjutan. Tapi di situ Pak Jokowi nggak menyebutkan misalnya tahun 2025 secara specifically dan letter law tidak menyebutkan misalnya PPN naik 12%. Padahal PPN naik 12, dari 11% ke 12% itu secara budgeter itu akan menambah pundi-pundi keuangan negara kira-kira 80 triliun. Sebuah angka yang sangat signifikan. Artinya gini, dengan target 2.490 itu sangat challenging. Kuncinya adalah bagaimana ekonomi makro yang lain, indikator-indikatornya tercapai atau tidak. Karena indikatornya juga sangat challenging. Kalau kita lihat, Pak Presiden tadi menyebutkan, target kemiskinan itu turun, itu di kisaran hanya menjadi 7-8%. Which is sekarang masih 9, hampir 10%. Dan itu pun sebenarnya kemiskinan yang bersifat ekstrim. Padahal sebenarnya kemiskinan kita yang lebih luas. Karena gini, itu yang perlu kita cermati. Karena tadi sekali lagi, kalau kita highlight beberapa statement dari Pak Presiden, termasuk kita ingin keluar dari middle income trap dan lain-lain itu salah satu adalah mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Betul. Dan bahkan pengangguran akan dicoba sampai di 3-4%. Angka yang sangat-sangat challenging. Angka yang sangat challenging. Maksudnya challenging Pak Ajib nggak masuk akal atau gimana? Itu bahasa positif untuk dunia usaha. Kalau tidak, kita nggak mungkin bilang nggak apa-apa kok. Ini saatnya kita mengkritisi pemerintah gitu. Tapi itu challenging kami sebut. Possibility-nya ada. Tapi if condition-nya banyak. Dibutuhkan komitmen dan orientasi pemerintah yang begitu luar biasa. Agar bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah itu pro dengan pertumbuhan dan pro dengan pemerataan. Maksud Anda angka itu challenging akan membebani pengusaha nantinya begitu? Kedepannya akan seperti itu. Kuncinya adalah makanya tadi kita sangat appreciate dengan sambutan dari Ketua DPR yang di awal menyampaikan harus ada namanya meaningful participant, yaitu bagaimana semua stakeholder masyarakat itu memberikan masukan-masukan terbaik dan masukan konstruktif sehingga bagaimana regulasi yang terbangun oleh pemerintah itu nanti bisa memberikan multiplier effect. Ini juga yang menjadi sorotan dari Pak Jokowi karena kita punya 3 catatan yang ini di-highlight oleh Pak Presiden juga bahwa bagaimana APBN itu punya 3 orientasi jangka menengah. Satu bisa meningkatkan SDM, makanya termasuk makan bergizi gratis ada di sini nih. Betul. Yang kedua itu berbicara masalah hilirisasi atau peningkatan nilai tambah dan yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan infrastruktur untuk menopang transformasi ekonomi. Narasinya kira-kira seperti itu. Pemerintah konsisten atau tidak dengan orientasi jangka menengah ini? Kalau konsisten, saya pikir bagaimana kebijakan-kebijakan fiskal nanti itu bisa istilahnya begini. Fiskal itu kan fungsinya 2. Dia selain sebagai budgeter atau mengumpulkan uang buat negara, dia harus berfungsi sebagai reguleran atau pengatur ekonomi. Oke, Pak.